Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang saya cintai, saya banggakan dimanapun kita berada. Kali ini saya akan bercerita tentang materi pelajaran kepemimpinan yang diberikan kepada para peserta program TAPLE Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lemhanas RI. Paparan ini merupakan pemikiran kritis saya beberapa waktu yang lalu atau beberapa tahun yang lalu, mengingat bahwa program pemantapan nilai-nilai kebangsaan semakin lama sebaiknya selalu meningkat, selalu melakukan perbaikan sehingga Lemhanas mampu menyumbangkan pemikiran yang lebih bagus, sumbangan yang lebih positif terhadap terbentuknya karakter warga negara bangsa Indonesia. Kalau kita lihat kurikulum dari pemantapan nilai-nilai kebangsaan, dia menginginkan hasil belajarnya bahwa para pesertanya setelah lulus, setelah selesai dari materi yang diberikan oleh Lemhanas di dalam TAPLE KPS, maka pesertanya memiliki sikap mental untuk kesadaran yang mantap tentang pentingnya nilai-nilai kebangsaan, tentunya yang bersumber dari 4 konsensus dasar bangsa. Bukan hanya sikap mental, pengetahuan, tetapi juga terampil menerima, kemudian menilai, mengambil keputusan, dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, serta menyebarluaskan nilai-nilai tersebut kepada lingkungannya. Jadi kalau ketua RT pada anggota RT-nya, kalau Pak Lurah kepada warganya, kalau dia seorang guru ya kepada murid-muridnya, kalau dia seorang direktur perusahaan ya kepada anak buahnya, kepada keluarganya, dan seterusnya. Kita coba lihat lebih detail. Ya. Ada yang hijau itu sikap mental atau kesadaran, terus kemudian mengimplementasikan nilai kebangsaan, itu berdasarkan 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar NRI 45, dan yang terakhir adalah NKRI. Nah, yang lingkaran merah yang kedua, di dalamnya ada mengambil keputusan, kemudian menyebarluaskan nilai-nilai kebangsaan kepada lingkungannya, itu melalui pengetahuan dan keterampilan kepemimpinan nasional. Dalam hal ini berpijak kepada IKNI, yaitu Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia. Mari kita lihat pada kenyataannya hari ini seperti apa. Nah, yang di bawah adalah lini waktu
Dan materi-materi sejak pertama sebetulnya program ini memberikan keterampilan kepemimpinan dan pengetahuan, mengingatkan kembali paling tidak. Pertama, siapa saya? Siapa saya mengingatkan kepemimpinan individu. Kemudian masuk lagi ke bingo. Permainan bingo adalah ice breaking. Ini juga menyentuh pada kepemimpinan. Belum meningkat memang. Kemudian setelah masuk bambu gila, baru kepemimpinannya mulai semakin terlihat. Ini tim dan kepemimpinan. Bambu gila diberikan untuk memberikan peluang kepada para peserta memilih teman-temannya yang akan dijadikan sebagai pemimpin yang kemudian diikuti, dipatuhi. Lanjutkan dengan pembuatan yel-yel. Setelah itu baru mereka menentukan siapa sih ketua tim atau ketua kelompok. Berikutnya, setelah ketua tim ada, timnya tentunya sudah ada duluan, mantra-mantranya ada yang dalam bentuk yel-yel. Kemudian masuk kepada penugasan yang pertama, diskusi kelompok. Nah, ini kerjaan tim. Tim parsial. Tapi kemudian produk diskusi kelompok kemudian diadu dengan produk kelompok yang lain masuk di dalam yang disebut diskusi antar kelompok. Nah, ini ketat sekali. Ini sudah mulai ketara sekali. Terlihat sekali kepemimpinannya. Kemudian yang berikutnya masuk ke dalam outbound. Ini adalah praktek kepemimpinan yang di luar ruangan. Ya. Nah, yang terakhir, puncak dari kepemimpinan itu komitmen. Jadi kalau kita perhatikan dari hari pertama sampai hari terakhir, padat sekali kepemimpinannya. Itu ada permainan, ada kegiatan. Sehingga saya bisa mengatakan bahwa pemberi materi kepemimpinan itu seolah-olah dia mengingatkan kembali sedikit tentang teori kepemimpinan. Mengingatkan kembali kiat-kiat memimpin. Karena apa? Waktunya sangat pendek. Nanti kita lihat. Nah, mari kita lihat review kepemimpinan nasional yang selama ini kita lihat ulang. Kita kaji ulang. Kepemimpinan yang selama ini diberikan kepada Tapleh. Ya. Atau kita bisa sebutkan semacam intellectual exercise kepada para peserta. Intellectual exercise yang pernah dilaksanakan di Lemhanas ini menampilkan 3 jenis tenaga profesional atau pengajarnya. Kalau bahasa orang luar disebut sebagai narasumber ya. Ya, fasilitator. Yang kelompok yang pertama itu memberikan IKNI secara penuh. Materi ini banyak, apalagi diberikan teori. Sehingga pada akhir dari materi pelajaran ini, para peserta hampir tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi yang diberikan titik beratnya pada teori. Nah, pemateri yang lain, katakan lebih begitu, memberikan cuplikan kata-kata bijak. Atau guyonan teman-teman mengatakan bahwa apapun isinya, apapun judulnya, minumnya teh botol sosro. Lah, yang terakhir, jenis yang terakhir, narasumber yang bercerita bukan fokus pada agen perubahan. Jadi tidak berpijak kepada kurikulum yang diberikan oleh Tapleh. Akibatnya apa Ibu Bapak sekalian? Dari pantauan selama program diselenggarakan, ya kurang bagus hasilnya. Contoh permainan-permainan misalnya di sini tidak saya sebutkan, ada permainan namanya Candi Seribu.
atau jembatan merah, itu sebagian besar selalu atau sebagian besar kurang berhasil. Ya. Dan setelah kita diskusikan, letaknya pada kepemimpinan. Kita bisa lanjutkan. Kan? Nah, apa sih permasalahannya? Kalau kita mencoba mencari permasalahan, ya, terus membandingkan antara kondisi yang diharapkan sama kondisi hari ini. Kondisi yang kita harapkan, kepemimpinan nasional tadi, diambil pada agen perubahannya. Tetapi, kondisi realnya yang saat ini terjadi, tidak seperti itu. Mengapa? Karena sub materi keterampilan atau keterampilan kepemimpinan nasional sendiri itu belum diberikan. Atau masih terlalu banyak teori, kurang fokus. Ya. Ini pun kita berasumsi bahwa para peserta minimal dari kelompok pemimpin organisasi pada levelnya masing-masing ya tentunya. Entah itu pemimpin formal maupun non-formal, tetapi pendidikan minimal seperti yang disyaratkan di dalam Taple KPS minimal adalah S1. Jadi bisa kita bayangkan tidak begitu sulit sebetulnya berhadapan dengan rekan-rekan dari S1 ini sebetulnya. Kita lanjutkan. Nah, kita coba singgung tentang IKNI sedikit, Indeks Kepemimpinan Nasional sedikit. Kepemimpinan nasional itu esensinya ada 3. Saya gambarkan sebagai segitiga esensi kepemimpinan nasional. Yang pertama adalah watak pemimpin. Kita ke kiri, unsur kepemimpinan yang kedua. Yang terakhir adalah postur kepemimpinan. Kita lanjutkan. Nah, apa yang disebut unsur kepemimpinan itu? Unsur kepemimpinan terdiri dari tujuan, manusia, dan sarana. Lanjut. Sedangkan watak kepemimpinan itu adalah watak yang melakukan hubungan harmonis. Kemudian kedudukan dan kewajiban, berkaitan dengan kedudukan dan kewajiban, mampu atau mau bermusyawarah, biasa melakukan musyawarah. Wataknya memang watak musyawarah. Dan bermoral dan beretika. Ya, moral ukuran salah benar hakiki. Etika adalah sopan santun, membuat manusia lain menjadi nyaman. Berintegritas, artinya bahwa antara apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan sama atau jujur dalam pengertian yang berbeda. Berkarakter bangsanya ya, bangsa yang Indonesia kan bangsa ramah ya. Dan berkarakter bangsa ini adalah pada dirinya melekat karakter bangsa Indonesia. Kemudian memiliki komitmen, punya tujuan yang jelas. Kemudian kompeten. Kompeten artinya dia terampil sesuai bidangnya masing-masing. Dia memiliki pengetahuan dan terampil sesuai bidangnya masing-masing. Ya. Kemudian kita lihat satu-satu, coba kita lihat hubungan harmonis. Hubungan harmonis itu kekuatannya pada komunikasi yang efektif. Kan kita tahu toh, ya kan? Kedudukan dan kewajiban itu adalah pada prosedur organisasi. Ingat bahwa organisasi adalah membagi tugas dan tanggung jawab. Dan musyawarah, apa gunanya musyawarah? Tentunya memecahkan masalah, mencari titik temu. Kemudian bermoral dan beretika,
Ini bagaimana kita memberikan penghargaan kepada orang lain, kepada sesama kita. Berintegritas ini dia satunya pola pikir, pola tindak, pola sikap, ya percaya diri. Berkarakter bangsa yang paling menonjol adalah daya juang bangsa. Bahwa bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaannya dengan mengusir penjajah. Bertempur mengusir penjajah. Ingatkan ya, 10 November dan seterusnya. Kemudian komitmen. Ya, kalau janji selalu ditepati. Ya, komit artinya sepakat, bukan sepakat untuk tidak sepakat. Gitu. Yang berikutnya adalah kompeten. Kompeten ini adalah karakter motivasi, kompetensi lunak maupun kompetensi keras. Dua-duanya dikuasai. Ini membentuk watak pemimpin. Nah, sekarang postur. Postur adalah wujud utuh. Memiliki karakter bangsanya. Ini penguatan dari yang sebelumnya. Menghayati indeks kepemimpinan dan kenegarawanan yang unggul. Jadi bukan hanya tahu indeks kepemimpinan itu seperti apa, indeks kenegarawanan itu seperti apa, tetapi dia menghayati karena dia melakukannya dalam setiap hari. Kemudian sadar dan waspada terhadap ancaman yang akan menggulingkan NKRI. Peka terhadap dinamika lingkungan strategis. Nah, ini selalu waspada sebetulnya. Waspada terhadap situasi yang mengancam maupun memberikan peluang. Ya, baik dari nasional, dari dalam berarti dari regional, berarti dari ASEAN, dan global dunia. Kemudian mampu berpikir objektif, ya berarti berpikir jujur, tidak memihak dirinya sendiri. Berpikir kritis, dia profesional sesuai bidangnya. Komprehensif, lengkap, cara berpikirnya lengkap. Integral, sistemik berarti. Integral dan sistemik. Dia mampu bekerja sama, berpikir dan berbeda, selalu menjadi penggerak proses demokrasi. Melihat kepentingan negara sebagai yang utama, selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran intelektual. Berarti orang ini intelek, kita sebagai pemimpin harus intelek. Kemudian yang terakhir adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan kunci peradaban bangsa. Jadi tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi. Jadi bahasa yang lainnya teman-teman nggak boleh gaptek gitulah. Setuju ya? Nah, kalau kita soroti, kita lebih fokus lagi, maka yang saya tandai merah inilah yang menjadi perhatian penting. 1. Mampu berpikir objektif, kritis, profesional, komprehensif, integral, dan sistemik. Nah, ini mampu berpikir jadi dia selalu benar. Artinya ada dasar-dasar benarnya. Mampu bekerja sama, berpikir, dan bertindak. Nih. Kemudian sebagai penggerak. Terakhir adalah selalu menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Ya. Kita lanjutkan. Karakter ini dibangun melalui rumus 5+3+3. Sikap dasar, 5 sikap dasar, 3 syarat, 3 cara. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar tentang ini karena ini sebagai ilustrasi sebetulnya. Kita lanjutkan. Unsur kepemimpinan tadi sudah saya sebutkan. Nah,
Apakah gambaran ini memberikan informasi kepada kita bahwa karakter bangsa kita seperti ini? Tentunya tidak. Karena kalau kita lihat ini, sebagian besar negatif. Nah, ini terjadi pada kondisi saat ini. Terutama saya. Ini sebetulnya saya sering mengatakan ini foto saya. Karena saya kepingin diakui sebagai orang Indonesia. Jadi kalau tidak seperti ini fotonya, maka bukan orang Indonesia. Nah, termasuk para peserta kita. Bagaimana kita bergerak, kita melakukan program, menjalankan program Taplek pada manusia-manusia seperti gambar ini. Nah, dalam sudut pandang yang lain, yang diambil dari gambar tadi, foto saya tadi, maka kelemahan kita adalah pada kita individualis, egois. Maka solusinya adalah bangun tim supaya bisa kerjasama. Kita suka meniru. Nah, arahkan kepada yang positif. Berpikir kritis. Tidak disiplin. Kooptasi, kasih tanggung jawab. Rendah diri. Kasih motivasi. Dan optimisme. Kalau emosional, ya pengendalian amarah. Amarahnya dikendalikan. Gitu. Ya. Berikutnya kita lihat agen perubahan. Apa yang disebut agen perubahan? Agen perubahan dari beberapa definisi saya rangkum. Agen perubahan adalah seseorang yang bertugas memengaruhi target atau sasaran perubahan. Kenapa begitu? Agar mereka mengambil keputusan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Agen perubahan menghubungkan antara sumber perubahan, sumber inovasi, kebijakan publik, dan lain-lainnya dengan sistem masyarakat yang menjadi target perubahan. Dengan demikian, komunikasi adalah alat strategi bagi terjadinya suatu perubahan dalam organisasi maupun sistem sosial dalam masyarakat. Jadi, pengertian ini menunjukkan bahwa yang dirubah adalah masyarakat banyak. Nah, perubahannya adalah satu orang. Arah perubahannya adalah entah itu inovasi, entah itu kebijakan publik, dan seterusnya. Kekuatan utama atau alat utama yang digunakan di dalam perubahan ini adalah komunikasi. Nah, apa yang terjadi terhadap perubahan atau respon perubahan? Ya, kalau saja Taplek KBS itu perubahan, maka yang belum Taplek KBS dimasukkan ke dalam Taplek KBS. Itu ya. Respon terhadap perubahan secara umum ada dua. Besar, kita kelompokkan menjadi dua kelompok besar. Sederhana aja, yang menerima dan menolak. Kalau yang tengah-tengah sulit diomongkan, kita ngomong yang menolak dan menerima saja. Yang menerima itu menyadari bahwa perubahan itu menguntungkan bagi dirinya, membawa kebaikan. Maka dia mendukung dan terlibat. Menghadapi
subjek perubahan ini, maka kita tingkatkan keterlibatannya, kita tingkatkan penerimanya dengan cara melibatkan, menghadiahi, mencerahkan. Kemudian bagaimana yang menolak? Ini sebagian besar atau persentasenya besar itu menolak. Yang terjadi kalau kita membaca riwayat perubahan. Yang pertama, merugikan posisi jabatan atau kepentingan. Dia menolak karena merugikan, akan merugikan dirinya, merugikan jabatannya, terus menghilangkan kepentingannya, menghapus kepentingannya. Nah, menghadapi seperti ini, maka kenalkan terhadap perubahan itu. Bahwa perubahan ini tentu ada biaya, tetapi rewardnya tentunya akan besar. Kemudian tidak mampu, menolak karena tidak mampu mengikuti. Sadarkan sebetulnya bukan karena tidak mampu, tetapi kehendak. Kemudian menolak dengan berbagai alasan rasional gitu ya, atau rasionalisasi. Itu gak usah banyak ngomong, kasih aja contoh bahwa ini sudah berubah menjadi baik ini loh. Kebaikannya di sini loh. Kalau belum berubah begini loh. Nah, itu. Jadi tunjukkan fakta. Kemudian boikot. Nah, ini biasanya mengajak orang-orang lain boikot. Terbuka, kalau boikot itu terbuka. Beri motivasi. Jangan boikot, ini kan rumah kita. Ini kan tempat cari makan kita. Kalau kita boikot nanti mesinnya rusak. Ya, misalnya begitu. Sabotase lah, sabotase ini. Teman-teman ingat kata sabotase ini sebetulnya bakia. Zaman Prancis dulu, awal-awal dari revolusi industri, ini para pekerja diperlakukan tidak adil oleh para pengusaha. Akhirnya mereka memasukkan bakia ini, dijepitkan ke mesin-mesin. Maka kemudian tindakan seperti ini disebut sabotase. Jadi mengganjal sembunyi-sembunyi untuk kepentingan merusak gitu. Nah, untuk menghadapi sabotase ini kita didik. Ya, karena di dalam pendidikan itu mencerahkan, kita didik. Kita masukkan dalam pendidikan. Kemudian yang terakhir adalah fitnah. Nah, kalau fitnah ini agak susah menghadapinya. Fitnah berarti mental kita harus dikuatkan. Mental agen perubahan ini harus kuat. Memang menjadi agen perubahan tidak mudah. Selanjutnya, apa yang diperlukan, kompetensi apa yang diperlukan oleh agen perubahan? Atau praktisi perubahan. Paling tidak saya bisa sebutkan ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 kompetensi, saya sebutkan 9 kompetensi dari 13 kompetensi sebetulnya yang diperlukan. Yang pertama adalah pada bidang manajemen proyek, itu kompetensi yang diperlukan adalah perencanaan tata kelola sumber daya. Ya. Yang kemudian yang kedua, bidang kontrak dengan klien. Kompetensi yang diperlukan adalah penentuan tugas dan komunikasi. Ya, ini organisasi tentunya kan, penentuan tugas kan organisasi, kecerdasan di dalam melihat tugas, menganalisa tugas. Kemudian yang ketiga, pembangunan tim. Kompetensi yang diperlukan adalah kompetensi yang mampu menjaga hubungan kerja yang baik. Pada bidang keempat, analisa dan diagnosa, kompetensi yang diperlukan adalah pengumpulan data dan pemecahan masalah. Jadi pengumpulan data ini sebetulnya bukan semata-mata pengumpulan data, tapi kemudian memilah-milah data
dan dilanjutkan dengan proses pemecahan masalah. Kemudian kelima, penggunaan data. Nah, penggunaan data ini, bagaimana data ini dalam kompetensinya, bagaimana data ini menjadi informasi. Maka kompetensi yang diperlukan adalah pembacaan data kuantitatif dan kualitatif. Yang keenam, keterampilan interpersonal. Keterampilan interpersonal ini ada komunikasi, ada pengaturan waktu, ada keterampilan mendengar, ada keterampilan paparan tertulis. Dan banyak lagi sebetulnya. Kemudian bidang yang ke-8 pada bidang politik. Ini adalah kalau kita artikan secara sederhana adalah kekuasaan. Maka kompetensi yang diperlukan adalah kepekaan dan pengaruh. Yang berikutnya adalah bidang proses. Ini kompetensi yang diperlukan adalah berpikir integralistik, berpikir sistem, kemudian fasilitasi. Yang terakhir pada bidang kesadaran diri dan wawasan, ini kompetensi yang diperlukan adalah refleksi, berpikir kritis dan intuitif. Mohon maaf, intuisi. Nah, ini saya ambil dari Bade N. Buchanan 92 dan Karnal. Nanti teman-teman bisa cek ada alamatnya di bawah itu. Kita lanjutkan. Nah, untuk kita memilih tadi, maka kita perlu pertimbangan. Pertimbangan yang pertama, IGNI, kemudian respon perubahan, karakter yayasan jati diri bangsa, agen perubahan, dan seterusnya. Nah, dari seluruh ini kita ambil mana yang sebetulnya kita perlukan dan cocok untuk kepentingan dari program Taplai Kebangsaan. Coba kita lihat dari IKNI. Itu ada komunikasi efektif, ada pemecahan masalah, ada penghargaan, ada motivasi dan kompetensi lunak, ada berpikir objektif kritis kerjasama, berpikir dan bertindak, ada komitmen. Kalau kita lihat karakter dari jati diri bangsa, ada daya juang yang berlandaskan moral. Ya, ada berani berubah, ada selalu bersyukur, ada menjadikan dirinya sebagai teladan. Sekarang kalau kita lihat respon perubahan, ada negosiasi, ada komunikasi, ada kerjasama tim, ada motivasi. Di sini adalah menghadapi respon perubahan yang saya maksud. Kemudian kita lihat agen perubahan, pengertian agen perubahan. Itu adalah mempengaruhi dan komunikasi. Kemudian kita lihat agen perubahan sebagai kompetensi. Adalah komunikasi, kerjasama tim, pengaturan waktu, mendengar, paparan tertulis, motivasi. Dari seluruhnya kita rangkum, kita pilah-pilah, kita analisa, jadinya ini. Oh, belum, saya kira belum. Syarat solusi. Oke, tadi kita sudah dapat nih. Ya, akan kita ambil apa? Mana yang paling penting kita ambil dari situ? Kita hadapkan kepada syarat solusi. Solusi kita harus menjadi bagian dari kepemimpinan IKNI. Karena kita bagian dari Lemhanas. Kemudian fokus pada keterampilan agen perubahan. Itu seperti yang disyaratkan oleh hasil didik kurikulum kita, Taplai KBS. Kemudian pertimbangan bahwa para peserta bergabung dengan program ini tidak dari nol. Jadi mereka sudah mempunyai bekal sebelumnya. Berikutnya,
itu yang dialokasikan untuk pemberian materi ini sangat pendek, maksimal 90 menit. Tetapi ada hal yang menguntungkan bahwa dia diperkuat oleh permainan dan kegiatan. Juga diperkuat oleh mata pelajaran yang lainnya. Contohnya wawasan Nusantara, ketahanan nasional, dan seterusnya. Nah, syarat ini kita gunakan untuk memilih tadi halaman sebelum ini. Maka kita akan temukan seperti ini. Jadi, bahasannya yang utama, kelompok utama itu komunikasi efektif. Nah, diberikan teori 30%, praktek 70%. Supaya efektif, maka berikan NLP atau NAC. Tepatnya sebetulnya NLP, tetapi bisa juga varian dari NAC juga nggak ada masalah. Kemudian motivasi. Memberikan keterampilan, memberikan motivasi kepada orang lain. Ini juga prakteknya 70%. Motivasi ini untuk diri sendiri maupun mengajak orang lain. Ini sebetulnya ada bagian merupakan bagian dari NLP, bisa juga nanti disatukan. Kemudian yang ketiga adalah pemecahan masalah. Prakteknya 70% ini. Ini kepentingannya sebetulnya akan teruji dalam penyelesaian masalah DK-DAK. Yang berikutnya adalah pembangunan tim. Ini sama juga prakteknya 70%. Bisa diberikan dalam bentuk permainan bambu gila, pemilihan ketua tim, yel-yel, atau permainan-permainan sejenis. Nah, materi pelajaran mendukungnya, submateri pelajarannya yang mendukung, kita bisa berikan mentalitas berkelimpahan, abundance mentality. Ya, ini prakteknya 70%. Ini bisa ketahanan diri yang Pak Ilham pernah memberikan, dan saya kira Yayasan Jati Diri Bangsa juga pernah memberikan. Terus kemudian optimisme, ini 70%. Itu bagaimana kita membuat mereka pantang menyerah. Kemudian pengendalian emosi, itu 70% praktek. Yang terakhir adalah komitmen 70%. Ya, ini materinya bisa dari NAC dan pembuatan komitmen. Prakteknya pada pembuatan komitmen. Itu tadi setelah kita milah-milah, kita hadapkan kepada syarat solusi, ketemulah seperti tadi, maka saya dapat menyarankan kepada lembaga agar mata pelajarannya tetap berorientasi kepada Kepemimpinan Nasional IKNI. Nah, kemasannya lah yang kemudian perlu direvisi, yaitu silabusnya, paket instruksinya, dan alin-alongin yang diperlukan. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan bahwa perubahan itu diperlukan. Perubahan memang sulit, tetapi tidak berubah akan menjadi fatal. Nah, jadi perubahan sebetulnya membutuhkan orang-orang berani. Demikian, saudara-saudaraku. Sebangsa dan setanah air, apa yang bisa saya sampaikan, pengalaman saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi
Santi Om. Selamat malam.